Tole orang tua menjadi gubernur di sini, dia tidak pernah berpikir dalam usia 43 tahun menjadi gubernur di DKI. Seperti apa ini Heng Ngantung ini? Satu-satunya gubernur yang hanya lulus SD. Aktif ya dalam Persatuan Ahli Gambar Iya, Indonesia atau Persagi. Kan bahwa lambang DKI itu dibuat oleh Heng Ngantung. Untuk bangun Jakarta itu perlu ada sentuhan seni. Ya. Dipanggillah si Heng Ngantung. Coba bikin hidup ini Jakarta katanya. Apa betul dia hidup merana? Dia pensiun hanya 850.000 per bulan. Kadang mungkin tidak minta izin ataupun tidak sowan begitu ya. Dan peninggalan Heng Ngantung dan keluarganya masih ada di Tomohon. Masih ada. Sosok dia tuh memang sudah sering dibicarakan ya. Sosok Heng Ngantung ini memang berkarir dari bawah ya. Ya, Bung Yudi, kita ketemu lagi di studio Mata Bicara ya. Kalau sebelumnya orang bicara atau bahas tentang Mendur Bersaudara dengan kiprah mereka mengamankan dokumentasi sejarah dan mengabadikan ya, termasuk mengamankan ya hasil potret itu di momen proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Nah, sekarang orang baku dapat lagi untuk membahas masih produk Sulawesi Utara ya. Jadi ada betul ada tuh lagu bilang tuh produk Manado ataupun Sulawesi Utara tuh tidak pernah gagal ya. Termasuk satu ini tokoh yang orang mau bahas, orang mau kulik, dia adalah Heng Ngantung. Seperti apa ini kiprah ataupun prestasi karir dari Heng Ngantung, orang akan bahas sama-sama dengan Bung Yudi Turambi yang adalah pemerhati sejarah Minahasa dan Sulawesi Utara ya, Bung Yudi ya. Boleh. Apa kabar? Sehat-sehat. Sehat ya, tetap semangat. Nah, tentang Heng Ngantung ya. Kita sendiri pernah berdomisili dan bahkan pernah menjadi warga DKI Jakarta kira-kira sejak tahun 2008 ya sampai tahun kemarin. Bangga no, jadi lihat ternyata itu landmark Jakarta, ada beberapa itu karya dari pemuda asal Sulawesi Utara. Boleh diceritakan seperti apa ini Heng Ngantung ini? Karena dia juga pernah jadi pemimpin di pemerintahan Jakarta. Silakan Bu Yudi. Baik, sebelum menjawab saya mau bertanya dulu. Nah, 2008 ke bawah, apa saya tahu bahwa itu Tugu Selamat Datang itu? Nah, belum tahu. Jadi Heng Ngantung yang membuat. jujur tahu bahwa itu karya dari Heng Ngantung itu sejak Kota Jakarta dipimpin Jokowi dan Ahok. Itu sih Baik. saat kita tahu. Iya, memang harus berbangga orang Sulawesi Utara Minahasa, khususnya bahwa banyak sekali orang-orang dari daerah Minahasa ini berkontribusi dalam perjalanan kemerdekaan, bahkan mengisi pembangunan. Di antaranya adalah salah satu tokoh yang kita mau bicarakan sekarang adalah Heng Ngantung. Dia ini sosok gubernur yang unik karena sepanjang DKI berdiri satu-satunya gubernur yang hanya lulus SD. Oh ya? Tidak lewat dari SD. Nah, Dan tidak punya latar belakang militer dan tidak punya basis politik sebenarnya. Hanya bermodalkan tukang gambar alias pelukis. ada darah seni ya Darah di seni. Heng Ngantung. Dan unik. Uniknya di mana? Unik dan eksentrik. Dialah gubernur termasuk ya Kristen pertama di DKI. Oke. Kemudian ketika dilantik dia pakai kacamata hitam karena dia penyakit glukosa, dia punya mata itu hampir glukoma. Kemudian Jadi eksentrik ya. Eksentris. Gayanya. Kemudian dia tidak pakai kopiah. Ketika Biasanya dilantik, pakai kopiah. kopiah. Yang menarik, kenapa dia berani tidak pakai kopiah? Karena itu disuruh oleh Presiden Soeharto. Ketika Soekarno maksudnya, ketika Soekarno mau ke Mesir, pakai bahasa hari-hari, sini nggak? Karena nggak usah pakai kopiah. Karena kalau pakai kopiah kurang cantik, kurang tampan. Tidak. Lebih pas, tidak cocok pakai kopiah. Oh, itu instruksi Dan dari itu presiden. Oleh sebab itu terbukti bahwa dia tidak pakai kopiah ketika dilantik. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Kemudian juga banyak juga yang salah menulis, jadi juga tidak bermaksud untuk mengoreksi, tapi meluruskan bahwa Heng Ngantung ini bukan lahir di Manado, dia lahir di Bogor, 1 Maret tahun 1921. Tapi dari orang tua asal Matani Tomohon.
Di satu kampung. Jadi ayah dan ibu orang Sulawesi satu Utara. kampung. Oke. Tapi ayah ini bekas tentara Kenil. Oke. Kemudian dia itu tidak sekolah di Belanda, tapi sekolah di Tomohon SD. Walaupun dia lahir di Bogor, tapi orang tuanya bawa kembali dia ke Tomohon dan sekolah di sekolah SD yang paling terkenal di zaman itu, ada Lori School. Lori School ini adalah sebelumnya Macy School, sekolah nona kalau diterjemahkan. Lori School ini bukan sekolah sembarangan. Karena sekolah ini sekolah Bergengsi ya. bergengsi saat itu karena dia halus Holland Spreken, berbahasa Belanda. Karena orang-orang dulu di Indonesia kan Hindia Belanda kan jajahan Belanda. Ya. Jadi bahasa daerah tidak populer bahasa Indonesia, belum ada bahkan sampai saat itu kala-kala itu. Jadi pakai bahasa pengantar. Nah, Henk sekolah di situ dan dia lulus di sekolah itu, tapi tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi. lebih Padahal lanjut, dia didesak oleh orang tuanya, oleh teman-temannya, oleh kepala sekolahnya untuk melanjutkan. Tapi dia memilih untuk terjun di bakatnya yang mulai muncul, yaitu melukis. Nah, bakat melukisnya itu kan apakah dia masih di Manado atau dia kembangkan saat sudah ada di Jakarta? Iya, dia itu masih di Manado, justru dia masih umur 15 tahun, dia masih sekolah SD, dan tidak ada cerita utuh bahwa Henk Ngantung ini jadi jago menggambar dari mana. Tetapi ada cerita-cerita melengkapi itu bahwa ini sudah berasal dari orang tuanya, dari omanya. Nah, perlu diketahui Henk Ngantung itu bergenetik Portugis. Jadi opa tuanya itu dari ayah atau ibu? Dari ibunya itu berbaga Kalensun. Kalensun itu opanya ibu Maria Kalensun ini, opanya itu Kalensun. Istrinya itu Ana Anes. Jadi berdarah di Anes. Anes ini pernah pertama kali datang di Minahasa itu generasi terakhir dari Portugis sekitar tahun 1820. Yang datang ini Anes, tidak ada pakai embel-embel. Nanti dia kawin dapat anak baru pakai Anes, namanya Arnold. Kemudian kawin baru dapat opanya Henk Ngantung. Jadi Henk Ngantung ini berdarah, sebagian juga berdarah biru dari Portugis. Portugis. Nah, dia itu untuk sementara ini tidak bermaksud mengklaim bahwa dia orang Tomohon pertama yang melakukan pameran lukisan di Kota Tomohon, di Tomohon sekarang. Itu di sekolah Lori School ketika dia lulus SD. Oh, jadi berani ya memamerkan hasil karya. Karena lukisan. Itu dia didorong oleh direkturnya. Dulu kepala sekolah disebut direktur. Direkturnya sangat terkenal, Elvianus Katopo. Itu anaknya masih ada sekarang, itu wartawan mereka. Jadi wartawan dari Kompas, dari Sinar Harapan dulu, sekarang masih ada yang satu. Kemudian melakukan pameran tahun 1937, pertama pameran di Tomohon, dan itu banyak orang lokal yang hadir selain teman-teman Subaita. Tapi waktu melakukan pameran, dia sudah tidak sekolah. Dia sudah stop di SD. Dia melanjutkan. Jadi bekas kepala sekolahnya mengajak dia untuk supaya bikin pameran di sekolahnya. Jadi yang hadir itu mantan-mantan hukum tua yang ada di Negeri Matani, kemudian ada orang Belanda. Bahkan ada yang membeli lukisan, tapi lukisannya tidak tahu seperti apa judulnya tidak tahu, karena kan tahun 37. Nah, itu dia mulai melukis sudah dari Tomohon. Dari Tomohon. Nah, kemudian dari sejarah ataupun catatan sejarah yang Bung Yudi baca itu atau riset, tahun berapa dia hijrah ataupun pergi ke Jakarta? Tahun 1937 merantau. Itu memang obsesinya, karena dia ingin mau kembangkan dia punya karir. Jadi dia obsesinya dia mau ke Jawa. Tapi ketika sampai di Jawa dia tidak tinggal Jakarta, Batavia, dia ke Bandung. Karena di sana tempat ayahnya bekerja. Jadi dia ke Bandung sana bersama ayahnya. Dia ketika diantar di Tomohon, dari Tomohon kemudian ke di Bendar pelabuhan Manado. Dulu itu belum ada. Iya, pelabuhannya Manado. Iya. Manado dia pakai kapal ya, berlayar sampai di Jawa, lalu ke Jawa Barat. Kurang lebih 3 tahun dia berada, dia pindah hijrah. Tapi dia beruntung di Jawa saat dia ketemu dengan orang-orang yang
kuat dengan seni. Oh, jadi banyak menyerap. Iya, banyak menyerap. Bahkan dia pernah jadi salah satu akademikus dan seorang pelukis terkenal dari Austria. Dia pernah sempat tinggal di situ dan dia belajar. Jadi dia beruntung karena menjadi murid. Belajar Bahkan seni, di Bandung juga pernah mengikuti pameran, dan dia orang pertama yang boleh bilang di luar Jawa yang ikut pameran waktu itu, yang sudah ada terkenal pelukis-pelukis Avandi yang dia sudah disadari. Basuki Abdullah. Ya. Jadi di tempat pameran antik-antik ada gambar Hengantung di situ. Okay. Dari situ dia baru pindah ke dan ke kalau Jawa. dari yang saya baca, dia juga Hengantung ini aktif ya dalam Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi ya. Nah, kan tadi kita bicara tentang karya lukisan ya, dia melukis. Tapi kan yang bisa dilihat di jalanan kota Jakarta itu kan salah satunya yang karya yang fenomenal, patung Selamat Datang di daerah Bundaran Hotel Indonesia. Sejak kapan dia akhirnya mau ataupun berkecimpung di dunia lebih ke seni rupa ya, lebih pematung? Jadi perlu diketahui bahwa Tugu Selamat Datang itu bukan Hengantung yang buat. Sketsanya. Tapi sketsa itu berdasarkan ide dari Presiden Soekarno. Karena kan tidak hanya patung Selamat Datang ya, ada beberapa ya. Banyak. Jadi itu dia buat ketika Hengantung masih posisi sebagai wakil gubernur. Dan dia membuat Tugu Selamat Datang karena bangsa Indonesia ketika itu akan menyambut pesta Asian Games. Jadi itu idenya Soekarno. Jadi dibuat di posisi itu menghadap ke Kemayoran agar supaya dulu kan pesawat dari sana masuk ke Jakarta harus lewat di situ. Ya, bandaranya di sana. Soekarno punya ide, nanti dia konkretkan, dibuatlah sketsa, dan patung itu dibuat oleh Edi Sunarso, jadi yang membuat patung itu. Ya, tapi sketsanya itu berdasarkan latar belakang dia melukis, tapi bukan cuma menggambar. itu, kita perlu juga sebutkan bahwa lambang DKI itu dibuat oleh Hengantung. Gambar Provinsi DKI dan juga lambang dari Kostrad. Kostrad. Jadi Kostrad itu Komando Strategik Angkatan Darat itu dibuat oleh Hengantung dan itu diakui. Sudah diakui oleh pemerintah. Sampai sekarang ini tidak ada yang membantah kalau bukan Heng yang backing. Itu yang lebih, dan masih banyak juga ada yang dia gambar patung pembebasan Irian Barat yang di Lapangan Banteng yang di depan sekarang sudah ada gedung Maramis. Dekat situ. Jadi situ luar biasa, itu kan untuk ekspresi daripada orang Papua yang mau masuk waktu itu ya. Indonesia. Jadi dibuatlah gambar itu. Dan tempatnya sudah semakin bagus sekarang ya. Karena ada menggambarkan pemuda Papua dengan rantai yang diputus kalau tidak salah. Karena di situ yang terbaru sekarang yang kita lihat bulan Februari sudah ada narasi-narasi juga dibuat oleh Prof. DKI. Jadi tempat area publik dan lebih ada pilihan. Jadi memang kenangannya sangat luar biasa karena Soekarno berpikir bahwa untuk bangun Jakarta itu perlu ada sentuhan seni. Dipanggillah si Hengantung. Jadi tahun berapa Soekarno ketemu? Itu tahun 42. Pertama kali bertemu dengan tapi belum presiden. Masih warga biasa. Warga biasa. Soekarno sudah aktif di pemuda, tapi dia sudah kawin. Tapi masih kawin gantung dengan isinya Ginasi yang dari Surabaya, tapi dia tinggal di Jakarta, di Bandung. Kemudian datang di Jakarta, ada pameran dari kantor berita dari Jepang, dia ikut situ. Di situ menggambar dan dia dia terpincut dengan gambar di paling pojok, dilihat ada gambar Memana. Tapi gambar Memana itu ketika Heng habis itu belum selesai sebetulnya. Jadi Heng pulang di rumah. Heng itu tinggal di Tanah Abang. Tidak terlalu jauh dengan gereja GPIB. Berapa hari kemudian tahu-taunya Soekarno muncul di depan rumah. Di depan ini Heng sementara mengutak-atik gambar Memana. Mau menyelesaikan ya. Nah, itu hebatnya. Ketika ini yang saya baca kebetulan, dan ketika itu ya juga saya dengar di program Metro TV yang paling bagus sejarah itu Metro Files. Melawan Lupa itu ketika diwawancara oleh bahwa Hengantung bilang sama Soekarno, ini belum kelar. Apa yang belum kelar? Tangannya. Soekarno spontan, dia buka DP jas, kalau bagi jadi model memeragakan. Jadi itu tangan yang kalau kita lihat lukisan Memana, itu tangan Soekarno. Tapi lebih hebat, wajah dari laki-laki itu wajahnya orang Minut. Siapakah dia? Maurits
Dayo. Dayo, MR Dayo. MR Dayo. Bukannya juga wartawan ya? Ya, ada sastrawan, sastrawan. berbeda tipis. Yeah. Kemudian dia waktu itu sastrawan terkenal di Bandung. Heng Antung waktu masih di Bandung, antara tahun 30 sampai 40 mereka sudah berkawan. Jadi dia gambar lukisan itu. Nah, satu waktu tanpa sadar kita pergi ke salah satu hotel di Kawanua. Di Manado. Kebetulan ada orang Jakarta datang waktu masih Serundayan, datang di ke hotel itu, hotel, Grand Kawanua atau di mana ya? Iya. Saat kemudian dari Mike MC saya dengar ada istrinya Heng Antung, kita langsung cari tahu. Iya. Ketika kebetulan mohon maaf dia mau ke toilet, saya cegat. Biar ada kesempatan kita ya. tanya, kenapa wajah, ceritakan sedikit Bu, kalau kenapa wajah dari lukisan memanah belum sempat dijawab karena sudah mau masuk lagi. Karena mungkin kita ikut ke toilet, jadi buru-buru dia jawab. Tapi seperjanjian Pak Ibu kita mau wawancara soal itu, tidak terjawab, nanti terjawab di Metode ketika bahwa ini dilaksanakan penggambaran itu terjadi 42 dan itu dijawab oleh Ibu bahwa itu mukanya orang Manado. Jadi wajahnya MR Dayo, tangan Soekarno. Itu yang perlu diketahui untuk gambar lukisan memanah yang menjadi gambar yang paling disukai oleh Soekarno. Karena layaknya foto mempunyai 1000 cerita, demikian juga lukisan kan? Menjadi dokumentasi di belakang waktu ketika ada proklamasi, di situ ada gambar lukisan memanah. Jadi karena kan sudah dilukis sebelum tahun 45 ya. Iya, dibeli oleh Soekarno. Jadi sebelum tanpa beli dia beli. Nah, makanya ketika 17 Agustus itu ada suasana orang Minahasa. Dua orang wartawan yang tidak diundang secara mengendap-endap. Ada Dr. Samratulangi yang di lapangan mengikuti upacara bendera. Samratulangi mengikuti upacara bendera 17 Agustus. Dan dua orang yang tidak terlihat bentuknya visual. MR Dayo dan pelukisnya orang Temon. Jadi boleh bilang jadi ada Heng Antung dan MR Dayo. Heng Antung tidak di situ, cuma lukisannya. Boleh bilang ada suasana kedinasan. Jadi mungkin masih ada yang lain-lain penonton tapi dia tidak tahu. Jadi itu hebatnya si Heng Antung ya. Gitu, karena kalau tidak salah saya baca juga di saat Soekarno bercakap-cakap dengan Heng Antung, dia menantang, seperti menantang Heng Antung. Coba bikin hidup ini Jakarta katanya. Gimana caranya? Mungkin persepsi yang berbeda ya dari Soekarno dan Heng Antung. Dan Heng Antung katanya menjawab begini. Dari batu pun bisa dibikin hidup katanya. Ya jadi maksudnya semua monumen-monumen yang ada di Jakarta. Itu pertemuan waktu di pameran Jepang itu pertama kali. Kedua kali Soekarno presiden. Dan itu ketemu lagi di jalan ketika Heng Antung dia itu bagian dari panitia pembangunan Jakarta dan dia sedang mengatur jalan Tamrin. Ditaruh itu kuali-kuali besar tempat bunga. Makanya jadi jangan heran kalau temuan kota bunga karena memang ada orang ada sudah yang mendahului yang mendahului. Jadi situ sebentar taruh. Heng Antung ketemu Soekarno untuk kedua kalinya, tapi Soekarno sudah presiden. Kemudian ketiga kalinya ketemu ketika Soekarno Heng Antung sudah melukis di Istana Negara ketika tamu-tamu semuanya datang. Ketemu yang ketiga kalinya. Dari situ ya mungkin seperti Cindy Adams bilang bahwa Soekarno ini ingin membangun dengan persepsinya sebagai keindahan. Jadi dia panggil orang-orang antara seperti orang seni seperti Heng Antung dan cocok. Dan karena itu Heng Antung waktu itu kan dia belum terlibat politik. Jadi nanti tahun 57 dia baru masuk berkiprah di politik jadi anggota Dewan Nasional. Sekarang itu jadi DPA. Itu DPA dia menjadi politik itu anggota di DPA. Ketika Dewan Pertimbangan Agung dulu. Setelah itu baru jadi wakil gubernur. Dari situ baru dia tahun 3 tahun kemudian baru jadi wakil gubernur. Berarti memang dirintis ya. Di wakil gubernur pertama juga orang Manado yang si Heng Antung. Gubernur pertama. Wakil gubernur dan istilah wakil gubernur dulu pada istilah wakil gubernur. Apa dulu wakil gubernur? Masih pakai istilah Belanda mungkin ya? Langsung gubernur. Habis itu wakil gubernur Heng Antung yang pertama melekat wakil gubernur. 4 tahun kurang lebih 4 tahun 6 bulan dia pindah jadi gubernur. Tapi setelah dia menduduki posisi sebagai di pemerintahan, apakah kegiatan seninya masih terus dilanjut? Tetap jalan karena memang dia juga agak kaget karena memang ini jadi wakil gubernur memang kehendaknya Soekarno. Soekarno mau dia jadi dia juga berterima kasih kepada Soekarno bahwa
dipercayakan ya. Karena dia punya keahlian ya, di bidang yang lain dan untuk membangun kepercayaan dia 4 tahun selesai, sukses dia 4 tahun. Gubernur juga. Gubernur, bahkan sampai ditarik jadi gubernur oleh Soekarno. Nah, ya itu kan kisah yang bisa dibilang senang-senangnya ya. Iya. Tapi ada kisah yang tidak enaknya karena hidup lama, dia meninggal di umur 70 tahun, tapi apa betul dia hidup merana? Iya, jadi inilah presiden unik, gubernur unik bahwa salah satunya gubernur juga di DKI yang diangkat cuma lewat telegram. Diangkat cuma lewat telegram? Telegram, Soekarno. Jadi, surat tugas gitu, seperti itu ya? Jadi telegram ketika Soekarno mau ke Mesir, dia mau jalan-jalan mau ke Afrika. Kunjungan luar negeri ya? Dia cuma telegram ke Dr. J. Leimina, jadi pejabat gubernur. Dokter pribadi kan itu ya? Jadi apa namanya? Tapi duduk dalam Leimina itu tetap duduk dalam kabinet. Menteri. Diganti. Ditunjuklah Hengantung. Jadi gubernur. Tapi begitu dia berhentikan, persis Hengantung mau sedang bercakap-cakap dengan wali kota Wina. Di samping itu dia cuma mengurus mata yang sakit. Cuma lewat telegram. Jadi diganti. Diangkat dan dicopot lah ya. Itu lewat telegram saja. Kalau bilang dicopot terlalu kasar, karena sampai saat ini tidak ada bukti bahwa Hengantung itu diganti apa penyebabnya. Tapi dia diberhentikan secara terhormat. Secara terhormat, tapi tidak disebutkan sampai saat ini, tidak temukan kenapa Hengantung diberhentikan. Cuma spekulasi juga banyak mengatakan bahwa situasi Indonesia saat itu memang sangat pelik sekali, apalagi dulu politik antara partai, di antara juga TNI Angkatan Darat, partai dan TNI Angkatan Darat waktu itu sangat TNI waktu itu sangat mengambil posisi, apalagi juga peranan dari PKI waktu itu yang mulai lagi mau coba merambah. Nah, itu ditambah juga dengan Indonesia keluar dari PBB karena konflik dengan Malaysia. Jadi situasinya politik pun sangat pelik. Tidak kondisif ketika Hengantung jadi gubernur, tidak kondisif, tetapi aman. Jakarta aman. Aman sampai dia sebelum diberhentikan. Justru setelah diberhentikan 75 hari setelah diberhentikan 15 Juli 65, justru terjadi ganti gubernur SPKI. Jadi perlu diketahui Hengantung bukan diberhentikan oleh Orde Baru. Tapi dia diberhentikan oleh Orde Lama, oleh Soekarno sendiri. Hanya saja yang menstigmanisasi bahwa Hengantung itu aliran kiri atau PKI itu adalah Orde Baru, antek-anteknya. Tapi secara pribadi bukan Soeharto. Apa sebab? Soeharto 1 bulan setelah dia diberhentikan, 1 bulan kemudian, jadi 15 Juli dia berhentikan 65. 1 bulan jadi 1 bulan 15 Agustus 65 justru dipanggil oleh Mayor Jenderal Soeharto, Pangkostrat waktu itu untuk panggil Hengantung untuk mendapat jadi warga kehormatan Kostrat. Apa sebab? Karena dia yang buat tuh logo Kostrat. Jadi dia diangkat jadi warga kehormatan Kostrat dengan bukti surat pemberian tanda kehormatan dengan tanda tangan oleh Pangkostrat. Jadi tidak benar kalau Hengantung kalau bilang saya tidak bisa membuktikan di sejarah karena cuman di mana dia keterlibatan di dalam PKI. Kemudian kalau memang dia terlibat situ, Hengantung tidak pernah dihukum, tidak pernah dipidana, tidak pernah divonis bahwa dia itu mantan sekali, tapi pernah diperiksa 3 kali. Saya 5 tahun lalu mewawancarai sopir pribadinya, kebetulan orang Tomohon, orang Pangolombian. Sekarang sudah meninggal. Sopir pribadi saat dia berada di Jakarta ya? Itu masih ada kaitan keluarga. Orang dekat lah. Kata dia, Hengantung ketika diberhentikan 15 Juli, sekitar bulan Oktober dia dipanggil. 3 kali dipanggil. Dijemput di rumahnya. Oleh tentara. Dan itu 2 auto menjemput. Dia di tengah, 1 di muka, 1 dia Hengantung di tengah, 1 di belakang. Dan di dalam mobil itu ada 4 orang. Sopir tetap dia, 1 di sini, Hengantung di belakang, dan satu tentara dengan senjata otomatis lengkap. Bawalah mereka lebih setengah jam menurut sopir itu, kemungkinan dia diperiksa di Sekretariat Negara, kantor. Tapi soalnya dia ikut dari belakang. Masih dekat lingkungan istana. Itu sampai tengah malam, Hengantung diperiksa. Berapa hari kemudian dipanggil lagi, tapi sudah tidak sampai malam, sore. Berapa hari kemudian dipanggil lagi, sudah tidak lagi sampai sore, siang. Tapi hebatnya ketika dia keluar dari tempat pemeriksaan, menurut si sopir, justru Hengantung dihormati oleh tentara. Ya, karena warga kehormatan kan? Bukan, begitu belum berapa warga kehormatan. Sudah soal ya mereka mungkin tahu lah. Itu tidak terlibat. Nah, untuk mengkonfrontir situ, TNI waktu itu mengambil fotonya itu, dia bawa ke tahanan-tahanan Lekra.
Lembaga Kebutuhan Rakyat Indonesia. Lembaga Kebutuhan Rakyat. Itu orang-orang yang terindikasi PKI. Tidak ada yang mengaku bahwa dia ini ada orang lekra. Yang mereka tahu adalah dia adalah gubernur DKI. Tapi uniknya, kalau unik, Hengantung itu anggota lekra. Lekra itu dipercaya underbow dari PKI. Gampang-gampang diterjemahkan. Kebudayaan rakyat. Itu adalah PKI. Tetapi perlu diketahui tidak semua anggota lekra adalah PKI. Apa sebab? Banyak tokoh-tokoh lekra itu tidak mau berafiliasi dengan PKI. Antara lain Nyoto. Nyoto ini dia ahli saksofon, teman baiknya Hengantung. Nyoto ini dedengkotnya PKI Indonesia, teman baiknya Aidit. Tapi dua dedengkot PKI ini tidak setuju apabila lekra mau di bawah merah di bawah PKI. Organisasi. Tidak mau, dan Hengantung di grup itu. Makanya anggota lekra yang ditahan tidak ada yang kenal. Tapi saya membaca buku dalam Geger 1965 yang ditulis oleh Tempo, itu Hengantung itu wakil sekretaris umum lekra. Tapi budayawan sejarawan Jawa menulis, antara lain saya ketemu yang orang Jawa kecil-kecil, sejarawan siapa namanya, orang Jawa itu bukan Anhargong orang Makassar. Dia bilang bahwa Hengantung ini bukan komunis tetapi Soekarnois. Kemudian juga yang kalau sejarawan Minahasa ada yang bilang bahwa orang sejarawan itu berprinsip le art pour le art, bahasa Prancis. Seni hanya untuk seni. Jadi dimanapun ada seni, mereka bergabung di situ. Walaupun di organisasi ini mereka tahu bahwa ini waktu itu dipercaya bukan berarti sudah resmi, karena lekra itu berdiri 17 Agustus 1950. Belum sepenuhnya betul-betul underbow di PKI. Nah, orang stigma Hengantung karena dia terlibat di situ. Karena kan itu sudah di zaman Orde Baru. Kalau secara administrasi oke saja, tapi secara ideologi para seniman itu tidak semua mau dikait-kaitkan itu. Nah, seperti itulah makanya dia kehidupan di masa tua dia itu sangat miris, sangat sederhana. Justru keluarganya dianggap penyintas PKI. Dia pensiun hanya 450.000 per bulan. Setelah itu pun mau mendapat gaji itu setengah mati. Ini ketika kita interview ke rumahnya waktu masih cabang, belum diambil oleh DKI, oleh Pemprov DKI, waktu itu belum diambil oleh Ahok, saya ke rumahnya. Jadi memang kita memang bocor-bocor bekas orang nomor 1 DKI. Jadi langsung mengurung diri. Jadi mau dibilang merana juga, dia diberi penghargaan oleh pemimpin Orde Baru saat itu ya. Tapi kalaupun di masa tuanya dibilang merana karena tempat tinggal pun tidak ada waktu itu, atau tidak terawat. Sudah bocor-bocor. Akhirnya satu waktu sebelum dia meninggal pernah ada pengusaha yang namanya Ciputra mengajak dia untuk tahun 91 bikin pameran. Tapi tahu nggak bikin pameran? Tahun 1991. Sebelum berapa minggu sebelum Ciputra memberanikan diri untuk membuat pameran karya-karya Hengantung. Dia mungkin prihatin terhadap Hengantung. Justru yang hadir banyak intel daripada peserta, karena itu dibubarkan oleh Opsus waktu itu. Nah itu kan nanti ditakutnya nanti jadi pertemuannya orang-orang lekra. Ada memicu lagi gerakan-gerakan. Itu tidak. Nah dulu kan Orde Baru kan tercengkram dengan seperti itu. Dan kan istrinya saat itu Ibu Nyonya Ngantung Mamesa yang masih tinggal di Cawang Cawang di lorong Gang Jambu. Yang kemudian dipugar oleh Ahok, kemudian dibeli oleh Pemprov karena mau dibuat rencana situ waktu saya ke rumah situ saya sudah dengar bikin RPTRA rencana tempat tata ruang RPTRA untuk ruang publik bernama Hengantung. Asal waktu itu memang kalau Ahok sudah sama, Ahok kan tidak sempat selesai di gubernur, dia diganti. Tapi ketika dia sudah di gubernur itu dieksekusi, dibayar oleh Pemprov dan mereka keluar dari situ. Tapi kan setidaknya tempat tinggal yang sempat dihuni juga oleh Ibu Mamesa itu sempat diperbaiki Perbaiki tapi kondisi. Tidak cuma pasakan kita wawancara mereka pasakan lampu di bagian belakang kan itu cukup luas 2.000 lebih stok karena luas. Dibilang merana karena
Ya itu. Pensiun hanya 850.000. Karena kita lihat juga sudah bocor-bocor rumahnya. Kan tidak diperhatikan oleh waktu Orde Baru. Tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan mereka tidak diberi kesempatan. Dan juga bahkan sempat menjual beberapa karyanya kan, untuk cari duit lah. Kerja juga tidak jual bebas-bebas. Karena orang membeli juga takut-takut. Oh, takut dikait-kaitkan lagi dia sebagai. Waktu itu Mas, sekarang enggak seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang menarik dari Putra Tomohon ini? Iya. Percintaannya dengan Evi Mamesa. Tahu enggak, dia pernah kirim surat sampai sebanyak 100 lembar surat cinta. Heng Antung menulis surat pada cewek. Mau memikat hati. Memikat hati 100 lembar bahkan lebih. Kenapa begitu banyak? Karena sampai kawin dia masih tulis surat pada pemain itu, pada istri. Hai kekasihku. Ya. Saya sempat membaca. Apa mungkin dia ikut gaya-gaya Soekarno ya, suka menulis surat cinta kepada. Ini kan mau definisi orang zaman dulu susah sekali toh, dan dia puitis, sangat puitis sekali. Ya. Dia kirim begitu banyak karena sampai dia kawin dia masih menulis surat. Berarti betapa sayangnya ke Ibu Mamesa ya. Kita sempat melihat ketika dibongkar-bongkar banyak sekali surat ini. Papa itu anaknya bilang, ini papa punya surat-surat. Bung Yudi sudah ketemu dengan anak-anak semua. Ada 4 kalau nggak salah ya. Sebenarnya 5 tapi 1 udah meninggal paling bungsu. Satu namanya Meaya Ngantung. Meaya saya panggil Maya, tapi dia nggak tahu sekarang sudah warga negara Belanda. Waktu itu ke Belanda. Tapi saya juga pernah panggil sini. Dia sama kakaknya adik yang satu pernah juga tinggal di Manado, Geni. Kemudian datang ke Tomohon, saya datang sini karena kita kan ke rumahnya. Mereka pernah ke Tomohon, setidaknya melihat kampung halaman orang tua. Ya. Dan mereka terbantukan ketika sudah sangat sulit, tapi Ibu Evi sudah meninggal. Mereka menang pengadilan ketika hotel Grand Indonesia pernah memakai logo ciptaan Heng Antung, itu dimenangkan oleh tahu. 1 miliar logo dari Tugu Selamat Datang. Dan itu lewat pengadilan ekonomi Heng Antung yang akan menang. Itu 1 miliar cash di pengadilan, dibayar langsung. Dan oleh Grand itu ya. Bos, tapi bos yang bos ini kan bosnya owner kan ini yang punya kalau salah gudang garam. Dan itu dia Jaya, merek ya. Merek satu kor. Oke. Terus apa namanya? Apa tadi dibilang dia menang itu ya. Jadi itu kan ibaratnya royalti, copyright ya, karya seni. Ya. Kadang mungkin tidak minta izin ataupun tidak sowan begitu ya dari keluarga mengeluhkan itu. Itu tahun berapa, Bu Yudi? Kasus 2025, itu. 2021 atau 22 mereka menang. Gitu ya? Mereka menang. Perlu juga disampaikan bahwa ada air mancur di Bundaran HI. Ya. Itu tuh pernah ketika saya dibuat, dia punya nama air mancur Heng Antung. Dulu sempat tidak sampai 1 tahun sempat susu, tapi akhirnya jadi air mancur ini bukan di depan HI. Ya, di Bundaran HI ya. Nah, kemudian ini kan tokoh bersejarah, tokoh penting ya dalam sejarah Indonesia. Statusnya sekarang apakah dia sudah sebagai seorang pahlawan kah? Sudah diperjuangkan. Sedang diperjuangkan. Tapi sudah diseminarkan di sini, sudah diseminarkan beberapa tahun lalu. Diusul juga, maksudnya diupayakan oleh Yudi juga ya dan tim ya. Seminar juga sudah datang dari juga sejarawan dari Jakarta. Berarti progresnya sudah lebih ini ya. Iya, gubernur waktu itu Sodi Sarsono yang memberikan sambutan. Dan kita tinggal lagi ada 1 berkas yang mau dilengkapi untuk sana. Untuk dibawa usun. Yang penting kami warga Minahasa mau mengusulkan. Di sana tinggal putuskan. Jadi 2 yang akan saya bawa, Mendul Bosara diputuskan oleh Kementerian Dalam. Jadi Kementerian Sosial, baru di Dewan Pemberi Gelar Nasional, terakhir Presiden yang tertangan. Tapi di sini yang paling sulit karena mereka juga akan datang tim dari Jakarta ngecek betul nggak Heng Antung di rumah di sini. Heng Antung seperti apa waktu itu dulu? Karena yang kalau kita tulis dalam beberapa bab itu 1-7 itu kebanyakan di dalam buku itu tentang Heng Antung di Tomohon. Nah, peninggalan Heng Antung dan keluarganya masih ada di Tomohon. Masih ada tapi masih dijaga. Untuk rumah. Karena rumah yang ada tinggal sekarang namanya Koppelhuis. Rumah yang gandeng. Itu rumah orang tua ya atau rumah orang tua, tapi perlu diketahui rumah yang cukup panjang itu terdiri dari 2 keluarga. Ada adiknya Heng di Matani. Tapi sekarang Heng sudah tidak ada milik karena sudah jual ke adiknya atau kakaknya. Tapi itu masih ada sisa-sisa ya. Bapak situ pernah ditinggalkan ditinggalin oleh Heng Antung. Masih ada. Rumah itu diresmi di batu peletakan pertama tahun 34.
Jadi sudah tidak lama 100 tahun masih ada. Kalau Mukara Tondano sebelah samping kiri, itu di Matani Muum namanya. Oke. Nah kemudian dia Heng Ngantung meninggal tutup usia di tahun 1991 ya, di usianya yang ke 70 tahun. 70. Oke. 9 bulan apa ya? Keturunannya sekarang apakah semua sudah pernah melihat kampung halaman? Kebetulan sekarang tidak ada yang tinggal di Manado, karena semua masih ada pemilikan waktu beberapa tahun yang lalu sudah dijual oleh anak-anaknya. Bu Yudi ketemu semua ya, empat itu ya, ketemu semua anak-anak dari Heng Ngantung. Ketemu. Waktu mereka Jakarta, saya ketemu dengan mereka. Di sini juga saya panggil mereka ke Tomohon, karena kita mencari informasi banyak tentang mereka. Jadi mereka karena membuat buku untuk mereka. Jadi penelitiannya tentang dia lebih banyak di Tomohon. Berarti di saat nanti diputuskan ataupun ditandatangani oleh presiden bahwa ayah mereka ditetapkan sebagai pahlawan nasional, mereka harus datang ke Indonesia ya, setidaknya ya. Memang mereka tinggal di Indonesia. Cuma waktu itu si Maya waktu itu saya tahu mungkin mau tinggal di luar negeri. Karena mungkin suaminya orang Belanda. Tapi karena cuma dia anak yang pernah tinggal sama papanya di gubernur. Dia papanya baru beberapa bulan dia lahir dia tahun 64 di Suropati. Tapi sebelum pun era Jokowi dan Ahok sebagai pemimpin kota Jakarta, sosok dia tuh memang sudah sering dibicarakan ya? Iya, dia kan gubernur tahun 65, jadi ada buku. Setelah dia pun tidak menjadi gubernur. Tapi ada gubernur yang menghargai dia, seperti Ali Sadikin. Ali Sadikin memberikan ruang kepada Heng Ngantung untuk berkesempatan, karena Ali Sadikin berniat menerbitkan buku Karya Jaya Jakarta, Karya Jaya, memoir 5 gubernur. Heng Ngantung diberi kesempatan untuk menulis, dan dia tulis di situ bahwa dia adalah gubernur DKI, bukan gubernur PKI. Itu ditulis dalam memoarnya. Jadi kita sangat percaya apa yang disampaikan itu kan isi hati. Testimoni ya, Kalau ada orang mau menstimasi terserah orang, tapi menurut dia, menurut mana buktinya bahwa dia itu pernah dihukum. Tapi karena zaman dulu itu gampang sekali. Kalau saya orang berpengaruh dan berkuasa, saya marah seseorang, kita boleh bilang apa saya tentang dia, orang akan percaya. Dan itu tidak pernah diklarifikasi. Karena tidak pernah dihukum, dinyatakan bersalah, dia pernah dipenjara. Kalau dia pernah dihukum, itu tidak perlu cari dokumen yang lain. Sudah pernah ini kan tidak pernah, tapi diperiksa Itu maksudnya. Sehingga kita perlu mendudukkan yang sebenarnya. Walaupun bukan kapasitas saya, cuma dari perspektif menulis. Jadi memang orang Manado atau orang Sulawesi Utara, Minahasa itu ternyata sudah ada ya perupa ya, istilahnya kan perupa ya, seni rupa. Seniman. Dan dia itu kan adalah, kalau sekarang orang live video atau Facebook, dia itu wartawan yang sudah membuat sementara perundingan, dia melukis kelar, dia sebarkan. Contoh perundingan perundingan di kapal Renville ya, kapal dan pertemuan di Next Week itu sekarang jadi Istana Negara, itu semua live oleh Heng Ngantung. Digambar laporan pandangan mata ya, seperti itu ya. Kalau sekarang istilahnya dunia sekarang live report. Laporan ya. Dia bersama wartawan asing, kalau lain mengutip wartawan kadang-kadang fotonya. Dia justru merokok, menggambar ya. Itu perjuangan. Seluruh karya-karya itu lebih banyak tentang perjuangan Indonesia merdeka. Perjuangan Indonesia. Jadi kita memperjuangkan jadi pahlawan nasional itu karena nilai nasionalisme sangat tinggi. Karena historisnya itu sangat kental. Itu pertama dia itu sudah di lingkungan tentara. Opanya itu bekas pasukan Marsose. Itu Marsose itu pasukan bentukan dari Kenil. Kenil. Kemudian omnya juga tentara Kenil, papanya Kenil. Adik Heng Ngantung itu pernah yang namanya Maijen Heng Ngantung Pucade, pernah jadi ketua Kawanua KKK Jakarta dan kerukunan Kawanua. Gunung Lemhanas. Adiknya meninggal pangkat Mayor Jenderal. Walaupun Heng Ngantung bukan ada latar belakang militer dari dirinya sendiri, tapi dia namanya tercatat ya sebagai apa tadi? Warga kehormatan? Dia warga kehormatan dari Kostrad. Dan itu sangat sedih. Waktu itu justru Kostrad ini boleh katakan ujung tombak dalam rangka memberantas organisasi terlarang seperti PKI. Tapi kenapa PKI hidup waktu itu? Karena PKI itu belum disebut organisasi terlarang. Walaupun mereka tahun 48 gagal,
atas usaha Nyoto dan Aidit mereka bangkit kembali tahun 65. Tapi itu juga baru dia dari Orde Baru mau menyatakan bahwa mereka itu terlarang. Ya, dari kisah Heng Gantung juga ini bisa orang ambil apa ya sedikit kesimpulan bahwa pengaruh itu bisa datang dari mana saja, termasuk seni ya. Iya betul. Pernah juga kan band Kus Plus ya, takut di pengaruhnya itu pemerintah Indonesia waktu itu khawatir, jadi mereka di istilahnya dicekal band ada di penjarakan ya, Kus Plus toh. Termasuk yang gara-gara karena mereka gondok style terlalu barat. Betul. Zaman rezim orde lama waktu itu. Tapi disambung juga kan sebagian dari Orde Baru, tapi lebih banyak ke politik karena memberangus semua apa yang dekat dengan Soekarno, mereka bisa stigmatisasi. Dan itu juga terjadi sampai di sini. Orang tua dulu kan banyak juga yang dikatakan PKI, padahal mereka cuma terlibat karena tanda tangan surat, karena dapat pacol, dapat petani. Bahkan saya diceritakan oleh orang yang pernah dekat dengan PDI Tomohon bahwa dalam acara-acara rapat itu mereka buat teknik lembah diikat di kertas, mereka lipat bagian atas. Ada peserta kegiatan tulis nama. Oh, dia orang ingin tahu itu kegiatan apa? Setelah mereka pergi, di atas baru ditulis ini adalah pendaftar nama-nama yang lekra misalnya, atau SOPSI misalnya, Sentra Organisasi Buruh, Gerwani misalnya. Berarti banyak yang terkecoh ya. Terkecoh sih itu orang tua dulu. Itu yang mau di dijerat ke seniman yang orang ada bahas tadi toh. Begitu, karena ya Soekarno kan Gantung dekat dengan Soekarno. Jadi Dimanapun Soekarno pergi dia dipercayakan. Dikait-kaitkan lah. Orang kedekatan dia lawan politik bisa dia kiri dia. Jadi sekarang sedang di proses apa ini untuk dia menjadi pahlawan nasional? Kita tinggal berapa langkah lagi? Berapa kali tahap? ini tinggal mau ubah ke gubernur. Mau diusulkan. Kalau dia ke sana kurang urusan mereka. Yang penting kita kepada keluarga, kepada semua upaya. Kalau soal jadi pahlawan nasional tinggal dari sana. Kan mereka mesti apalagi karena selama ini kita mengusulkan gampang-gampang semua. Orang lurus semua. Ini dianggap dalam tanda kutip tidak lurus oleh sebagian. Ada yang mengatakan, jadi ada tantangan ya Bung Yudi ya. Itu challenge saya coba dulu ke sana. Aja sambil punya argumen. Argumen kita adalah berdasarkan referensi, berdasarkan tuturan. Kalaupun mereka mengatakan tidak, ya mereka punya argumen. Saya akan sampaikan kepada keluarga. Mereka punya alasan seperti ini. Karena ada banyak juga yang memberi kesaksian bahwa dia tuh tidak terlibat dengan organisasi tertentu. Yang muncul bisa dibuktikan bahwa ketika dia ada di putusan pengadilan bahwa you terlibat. Ada putusan, ini tidak sama sekali. Bahkan kita saya pernah berpikir untuk mencari ke pengadilan tentang apakah ada pernah putusan. Ada catatan. Tidak sempat pikir tapi sudah di pengadilan. Saya bingung mau tanya di mana ini. Mungkin saja tidak ada juga data itu kan. Tidak ada juga. Pertanyaan susah mereka mau jawab. Ya. Nah, dikaitkan dengan sosok Heng Gantung bisa berkiprah di kota Jakarta, ibu kota Indonesia, dari wakil gubernur sampai gubernur dan juga cikal bakal Dewan Pertimbangan Agung waktu itu ya. Iya, tahun 57 ketika DPA itu Dewan Nasional itu sekarang jadi DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Itu pertama kali Heng Gantung kalau dalam catatan sejarah dia terlibat berkiprah di dunia pembentukan politik. Itu ya. Kemudian dia masuk di birokrasi ketika dia dijadikan wakil gubernur. Jadi dia di wakil gubernur sebenarnya matang dengan birokrasi 4 tahun. Ya. Jadi bisa dibilang semua yang dia pegang jabatan itu tuh direstui oleh Soekarno ya. Iya dong. Pasti karena Soekarno yang angkat. Jadi karena Soekarno yang angkat, maunya Soekarno mau diberhentikan kapan saja. Makanya biar cuma lewat telegram bikin seperti apa. Ya. Dan karena alasannya untuk berobat katanya ke jadi ada lain juga yang saya tulis. Antara lain kegemaran makan dari seorang Heng Gantung. Jadi dia sudah lama di Jakarta. Sekali-sekali pulang ke Manado. Tapi dia hobi sekali makan tinutuan. Pakai ikan gere. Ikan asin ya. Bakasang. Kasang sama roah. Itu saya wawancara di tukang pembantunya. Ada pembantunya saya wawancara tahun 2023. Dia bilang itu ya, makanan favorit. Dia punya favorit. Tapi kalau malam sate kambing. Itu Heng Gantung panggil keluar istrinya waktu masih wakil gubernur. Istrinya sopir sama di pembantu plus anjing herder. Itu diceritakan semua ya. Putar-putar Jakarta. Duduk di mana-mana. Kapan ada juga belum kenal. Jadi saat dia jadi pejabat Jakarta, dia tinggal di mana? Sekitar mana? Dia waktu itu masih tinggal di Tanah Abang. Tanah Abang. Karena waktu itu
belum ada rumah dinas untuk wakil gubernur. Jadi ketika awal jadi gubernur baru tinggal di Suropati. Si pembantu ini pulang kampung karena kawin. Nah, semua yang Bung Yudi ceritakan ini berdasarkan hasil wawancara langsung ke keluarga, ke orang terdekat, seperti tadi kan, sopir dan juga sopir. Asisten rumah tangga ya. Iya, kalau sekarang asisten rumah tangga. Ya, dulu pembantu ya. Pembantu. Terus apalagi dan juga dari riset buku-buku karangan orang lain tentang Heng Ngantung. Ke Arsip Nasional juga. Arsip Nasional ya. Karena butuh banyak sekali. Dan atau teman-teman atau saudaranya Heng Ngantung. Tapi kalau buku itu saya lebih banyak menulis tentang keberadaan Heng Ngantung di Tomohon. Kan banyak orang juga tidak tahu. Ada buku katanya Bung Yudi tulis buku tentang itu. Mudah-mudahan minggu bulan depan sudah launching. Judulnya, mohon maaf bukan komersil, nasionalisme seorang Heng Ngantung dalam pemerintahan dan seni. A Tribute to Heng Ngantung. Jadi sepanjang kiprahnya. Jadi dia pernah juga jual lukisan sampai ke Bendar. Saya pakai kata Bendar. Waktu itu dia belum ke Jakarta ya. Mau kumpul duit untuk mau ke Jakarta. Dia tidak mau membebani orang tuanya. Jadi dia kumpul duit, jual itu berapa gulden, baru berangkat. Jadi dia pernah juga kemalangan di Manado. Nggak sempat karena mobil dulu kan sama sekarang. Ya, sepi. Oto dulu kurang. Karena ada yang pulang muslim kita tunggu berapa lama atau ada pulang besoknya. Kan Oto tahun 1928 mobil baru 4 atau 5 di Sulawesi Utara di residen Manado. Ya. Dari hasil torang bincang-bincang, jadi torang bisa tarik kesimpulan sosok Heng Ngantung ini memang berkarir dari bawah ya, walaupun dia pernah sekolah bergengsi di Tomohon, tapi dia hanya lulus SD, dia merintis jual lukisan, kumpul duit ke Jakarta, berkarir di sana mulai dari seni sampai dilirik oleh orang nomor 1 di Indonesia waktu itu, jadi wakil gubernur dan juga di karir politik lainnya, sampai dia punya hasil karya itu bisa dilihat orang saat ini dan diakui ya, dari logo, dari legenda. Betul dan biar ya terutama orang-orang muda Sulawesi Utara ya, dorang mesti tahu bahwa itu patung selamat datang yang ada di kawasan itu dibuat oleh kawasan elit Jakarta itu produk orang Sulawesi Utara. Bahkan sekarang walaupun dari sisi lain mereka kritik, kan sudah ada anjungan yang dibuat oleh Anies Baswedan. Saya sudah 2 kali memotret dari situ karena memang kemarin kita bulan lalu kita mencoba dari hotel apa yang sebelah sini? Hotel ternama, Oriental. Bukan, Plaza Indonesia. Iya, Plaza Indonesia. Kita bertanya polisi kalau boleh pribadi kasih itu, polisi bilang tidak boleh. Karena arus lalu lintas di bulan itu sangat padat. Tapi saya ingat kita waktu reformasi 2014, ketika kita termasuk ada demo di atas sana, orang semua boleh sampai di air mancur. Karena mau potong tidak bisa, terlalu banyak. Jadi sudah disediakan tempat untuk. Saya ambil gambarnya tidak di atas tapi di bawah untuk lebih dekat. Foto. Tapi saya juga ambil foto yang kedua di deck yang dibuat Anies Baswedan. Yang waktu itu orang-orang seniman marah sama Gubernur DKI waktu itu karena kenapa? Justru menghalangi ini ya. Padahal sebenarnya untuk supaya bisa foto mengabadikan itu tugu ya atau patung itu lebih dekat. Supaya deck itu menurut seniman-seniman justru tidak boleh karena menghalangi. Tapi ketika Anies juga berbeda tuh. Jadi nggak tahu siapa yang betul. Tapi posisinya kalau mengambil gambar sekarang sudah agak sejajar. Iya, lebih bagus dan tinggi, tidak terhalang. Jadi kalau orang mau foto di situ. Nah, Bung Yudi mau melihat ini kiprah seorang Heng Ngantung, putra Sulawesi Utara yang berkarir dari bawah. Kalau bisa mau kasih pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang ataupun yang mungkin aktif dalam dunia seni. Silakan. Iya, jadi sebelumnya kita menceritakan bahwa gini, waktu dalam rangka penulisan buku, saya berjalan bersama dengan Hari Kawilarang almarhum. Dia seorang penulis, wartawan juga seorang pembaruan dan Sinar Harapan, melintas di kantor di Kota Praja di DKI, di kantor gubernur oleh DKI. Kota ya. Apa yang Pak Hari Kawilarang bilang bahwa tole orang teman jadi gubernur di sini, dia tidak pernah berpikir dalam usia 43 tahun menjadi gubernur di DKI, di ibu kota negara. Jadi dia punya cita-cita itu melampaui, dia punya peristiwa itu melampaui cita-citanya. Dia cuma berharap pencapaiannya melampaui cita-cita. Dia cuma berharap bahwa dia jadi pelukis yang dikenal. Tapi kok jadi kita bersama dengan Hari Kawilarang itu, kedua juga dia diakui juga oleh bekas duta besar Indonesia untuk Australia dan senior
senior dari Jakarta Post, namanya Sabam Siagian, tapi sudah meninggal. Ketika dalam hari pers nasional bikin di Jalan Manado, waktu itu Gubernur Mas Sarudain, saya antar ke Tomohon. Begitu makan di satu rumah makan, dia teriak ke Tomohon, bilang, dia panggil Pak Iwi, itu Tomohon saya ingat karena sini ada Gubernur Tomohon. Oh iya Pak, betul. Itu luar biasa, cuma lulus SD kok bisa dipakai oleh Soekarno. Saya juga waktu itu terinspirasi sampai jadi semangat, mesti cepat-cepat selesai di buku ini. Itu yang saya mau bilang kepada anak-anak muda, terutama para pelukis, bekerja. Nanti ada orang yang menilai. Tapi memang jangan dulu mengharapkan sesuatu yang dari itu. Kadang-kadang waktu juga akan menentukan. Seperti Heng Antung kan dia punya obsesi hanya jadi pelukis terkenal. Jual udah berhari-hari, bahkan bulan untuk jual lukisan, untuk mencari uang, untuk berlayar ke Jakarta. Itu bukan rupiah, Holden berlayar ke Jakarta untuk sebuah cita-cita pelukis. Tapi ini melampaui dia punya cita-cita. Nah, itu anak muda boleh meniru itu. Jadi buku ini sebenarnya akan jadi inspirasi betul daripada anak-anak muda, terutama pada bapak ada orang di orang kampung lah ya, bisa dibilang. Jadi orang-orang Minahasa memperjuangkan ini sangat unik, memperjuangkan kemerdekaan. Ada yang mesti lewat tembak menembak, memberikan diri, tapi hanya ada bicara-bicara, diplomasi, babe palar. Ini unik lagi. Ada lagi yang cuman foto, dan ini unik lagi, melukis. Seni. Tidak pernah terbayangkan. Dan dibanding dengan daerah lain, ini orang Minahasa kan gudangnya pahlawan nasional. Saya pernah waktu di Istana Negara ketika Babe Pala jadi pahlawan nasional, saya dengar Anhar Gonggong sama sejarawan Salim Said tidak hadir waktu itu. Wah, ini orang Minahasa ini, paling itu Anhar Gonggong tahu bahwa luar biasa. Banyak orang hebat ya. Terus kalau murid sudah jadi pahlawan nasional, kenapa guru? Maksudnya murid Babe Palar. Kenapa guru Master Maramis? Kenapa mau jadi pahlawan nasional? Saya juga tertarik untuk memperjuangkan. Saya di belakang Anhar Gonggong waktu itu. Jadi ini cerita baik, kabar baik untuk inspirasi anak-anak muda supaya, tapi bukan cuma seni, dalam segala apalagi dunia. Tapi kalau bicara fokus di seni, ini contoh paling bagus karena memang dia juga punya inspirasi juga pelukis dunia, El Greco dan Picasso. Saya boleh memaklumi kalau Heng Antung jadi idolanya karena dia juga darah biru. Artinya Picasso Spanyol dan satu Picasso Italia atau dia Portugis. Jadi mix semua yang dia serap itu dia tumpahkan di karya seninya yang diakui sekarang di Indonesia. Nah, terima kasih Bung Yudi, semoga apa yang torang bahas ini bisa jadi inspirasi apalagi buat orang Sulawesi Utara, mau dia yang masih muda ataupun yang sudah berkarya di bidang seni, yang bisa torang contoh atau sebagai inspirasi dari Heng Antung, orang hebat dari Sulawesi Utara, terutama dari Matani ya, Tomohon, bahwa gigih, semangat, cari terus, berkarya terus, nanti seperti yang Bung Yudi bilang tadi, akan ada yang memperhatikan, menghargai. Jadi jangan dulu kalau mungkin baru mulai, jangan dulu mengharapkan sesuatu yang besar ya. Bekerja terus, berkarya terus, itu pasti akan ada indah tuh pada waktunya. Baik, terima kasih Bung Yudi, sama-sama. Pemerhati sejarah Sulawesi Utara dan khususnya Minahasa. Terima kasih. So ngobrol di sini, Tora akan ngobrol lagi dengan orang-orang hebat Sulawesi Utara lainnya. Baik, Sobat Mata Bicara, terima kasih. Sampai jumpa.